Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kebersamaan Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW memang digambarkan begitu romantis. Namun tak lengkap jika kita hanya mengenal beliau lewat kisah romantisnya. Padahal beliau memiliki banyak peran besar, terutama dari segi periwayatan hadis. Hadis-hadis seperti apakah yang diriwayatkan beliau? Bagaimana peran beliau untuk Islam? Bagaimana gambaran Aisyah radhiyallahu anha dari orang-orang terdekatnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Pendamping dunia akhirat. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah SAW. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi nabi. Wanita yang melahirkan Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinana. Rasulullah SAW menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Ikatan suci itulah yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Ketika itu, Aisyah baru berumur 6 tahun. Beliau dipertemukan dengan Rasulullah SAW saat berumur 9 tahun. Rumah tangga beliau dengan Nabi pun berjalan selama beberapa tahun hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat pada 11 Hijriah. Beliau juga adalah wanita cerdas dan telah dipersiapkan menjadi pendamping Rasulullah SAW, bahkan menjadi pendamping dunia dan akhirat. Hal ini sesuai hadis. Suatu hari, Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, "Dia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Wanita berilmu. Salah satu keistimewaan Aisyah adalah ketinggian ilmu yang dimiliki. Bahkan para sahabat menjadikan beliau sebagai tempat bertanya. Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala mengatakan bahwa tidak saya ketahui dalam umat Muhammad SAW ini, bahkan keseluruhan wanita secara mutlak, wanita yang lebih berilmu dibanding Aisyah. Keilmuan yang dimiliki Aisyah melampaui banyak orang di bidang Al-Quran, hadis, fikih, syair, cerita-cerita Arab, dan nasab mereka. Meriwayatkan hadis dengan sanad tunggal. Keutamaan Aisyah digambarkan Rasulullah dalam hadisnya. Keutamaan Aisyah dibanding perempuan-perempuan selainnya adalah bagikan keutamaan al-tsarid mengalahkan jenis makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama memaknai al-tsarid atau bubur adalah makanan yang paling utama di antara makanan dari kelompok al-muraq atau makanan lembut kuah kaldu. Maksud dari kata utama ini adalah dari segi manfaatnya, yaitu mudah dicerna, mengenyangkan, dan juga enak. Selain itu, makanan tersebut juga mudah dikonsumsi dan cocok untuk semua kalangan. Keutamaan Aisyah dari perempuan lainnya adalah lebih banyak, seperti kelebihan al-tsarid dari semua jenis makanan. Penggambaran yang diberikan kepada Aisyah tentulah masuk akal. Faktor usia turut menunjang daya hafalan beliau yang sangat kuat. Hal itu bahkan dari segi pemahaman, penalaran, dan penyampaian gagasannya. Hal tersebut pun menjadikan beliau mendapat gelar Muhaddisatu al-Fuqaha, yaitu juru bicaranya para fuqaha. Dari segi periwayatan hadis, beliau menjadi salah satu dari 7 periwayat hadis terbanyak. Beliau ada di urutan nomor 4. Para periwayat hadis tersebut adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kurang lebih 2.210 hadis. Keunggulan hadis beliau adalah hadis-hadis infirat di al-riwayah atau hadis dengan sanad tunggal. Hal itu disebabkan hadis yang beliau riwayatkan berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam rumah tangga.
Jika saja beliau tidak meriwayatkan hadis itu, tentulah hadis-hadis tersebut akan hilang dan tidak akan sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Sangat ketat memegang redaksi hadis. Abdul Hamid Mahmud dalam karyanya menceritakan bahwa Aisyah sangat ketat memegang redaksi hadis. Beliau menolak bentuk periwayatan hadis bi'al makna atau periwayatan hadis sesuai makna. Suatu ketika dikisahkan, sahabat Urwah bin Wuthqa datang mengisahkan kepada Aisyah bahwasanya Ibnu Umar bin As telah menyampaikan sebuah hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menggenggam ilmu dengan sekali pencabutan, mencabutnya dari para hambanya. Namun dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Awalnya beliau menolak hadis tersebut. Namun saat ke Madinah, Ibnu Amr bin As memerintahkan Urwah bin Wuthqa untuk bertanya lagi pada Aisyah. Selanjutnya, setelah Urwah menghadap Ibnu Amr, lalu kembali ke Aisyah radhiyallahu anha, Urwah bin Wuthqa memberitahukan bahwa Ibnu Amr bin As sudah meriwayatkan hadis dengan redaksi yang sama. Akhirnya, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Ibnu Amr sudah benar karena meriwayatkan hadis dengan tidak menambah dan mengurangi redaksinya. Keilmuan dan kealimannya diakui. Selain dalam bidang hadis, Aisyah radhiyallahu anha juga dikenal ahli dalam ilmu faraid atau pembagian harta waris. Hal itulah yang membuat para sahabat bertanya tentang hal itu kepada beliau. Salah satu tabi'in, Az-Zuhri yang juga muridnya, mengandaikan bahwa seandainya ilmu Aisyah, ilmu semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu semua wanita dikumpulkan, maka ilmu Aisyah lebih afdal. Tak hanya dari manusia, Aisyah juga mendapatkan sanjungan dari malaikat Jibril alaihissalam. Hal itu disampaikan dengan salam kepada beliau lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah menjawab, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau dapat melihat yang aku tidak dapat melihatnya. Ketinggian ilmunya juga diakui oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau berkata, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu. Ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Ketika para sahabat tak memahami sebuah perkara, mereka mendatangi Aisyah untuk mendapatkan jawaban. Abu Musa al-Ash'ari berkata, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Sahih Sunan At-Tirmizi. Dibela kesuciannya dari langit ke-7. Orang-orang munafik melontarkan tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu dilakukan untuk menurunkan martabat Rasulullah SAW. Namun hal itu terbantahkan dengan diturunkannya ayat suci Al-Quran sebanyak 16 ayat berturut-turut. Surah yang dimaksud adalah surah An-Nur ayat 11-26. Dalam surah tersebut, salah satu firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik lagi beriman, yang hati mereka tidak terbesit sedikit pun untuk berzina, mereka itu terkena laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka, azab yang besar di akhirat kelak. Quran Surah An-Nur ayat 23. Karena kerendahan hati yang dimilikinya, beliau berkata, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat Bukhari. Tak heran jika seorang tabi'in bernama Masruq bin Ajda, jika meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, selalu mengatakan, telah bercerita kepadaku Siddiqah binti Siddiq, wanita yang suci dan disucikan. Nah, sahabat beriman, itulah peran besar Aisyah dalam periwayatan hadis. Tak hanya itu, beliau juga digambarkan multitalenta karena menguasai banyak ilmu. Tak heran beliau dijadikan sebagai tempat bertanya para sahabat.
Tentu saja, hal itu menjadikan Aisyah begitu dicintai oleh Nabi SAW. Hal ini sesuai hadis. Suatu ketika, Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Dari kalangan laki-laki, tanya Ahmad. Beliau menjawab, bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.